Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Mari sekarang kita berbicara tentang karakteristik-karakteristik laki-laki atau cowok yang seharusnya menjomblo seumur hidup atau seharusnya tidak menikah. Karena kalau dia menikah, dia akan membuat penderitaan buat keluarganya. Yaitu orang-orang yang ketahuan karakternya seperti itu karena 3 kata-kata atau 3 kalimat yang sering dia ucapkan. Jadi kita mulai akan menganalisis 3 kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang bermental miskin, cowok-cowok yang tidak akan bisa memberikan kebahagiaan buat keluarganya. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Kalimat pertama yang sering diucapkan oleh orang-orang yang gagal atau cowok-cowok yang tidak memiliki masa depan yang baik itu adalah kata-kata terima aku apa adanya. Nah, ini sering sekali kita dengar ya, bahkan di lagu-lagu juga banyak. Tapi rumusannya begini Baraya, kita lihat dulu secara historis bahwa kalimat ini itu muncul di era feodal akhir. Pada waktu itu masyarakat hidup dalam stratifikasi tertutup. Jadi hubungan sosialnya itu tertutup. Yang kaya akan kaya terus-terusan, yang miskin akan miskin terus-terusan karena terkait dengan jabatan, terkait dengan sesuatu yang disakralkan dan sebagainya. Nah, karena itu orang-orang yang ada di strata terbawah ketika dia mau naik ke atas itu tidak bisa, dihalangi oleh seluruh masyarakat. Sehingga orang-orang ini ketika mau cari jodoh, dia terpaksa harus mengeluarkan kalimat yang tadi itu, terima aku apa adanya. Begitulah, karena dia tidak memiliki pilihan atau karena dia misalkan difabel atau dan sebagainya. Nah, tapi kan zaman sudah berubah, struktur masyarakat kita itu sekarang sudah benar-benar terbuka. Yang kaya bisa jatuh miskin dan yang miskin bisa langsung jadi kaya. Sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu maka kalimat itu sama sekali tidak relevan. Justru kalimat itu menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat buruk yang secara mentalitas benar-benar akan menjerumuskan manusia yang mengujarkannya ke dalam jurang kehancuran. Kenapa seperti itu? Gini Baraya, seharusnya kelemahan atau kekurangan itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki, sesuatu yang harus kita olah. Jadi tidak boleh kita maklumi. Jadi kalau misalkan ada cowok yang rokok, ceweknya aku nggak suka yang kayak gitu, terima aku apa adanya. Nah itu nggak bisa diterima yang seperti itu. Ada cowok mabok, kamu tuh jangan gitu, terima aku apa adanya, gak bisa. Jadi sebenarnya istilah terima aku apa adanya itu adalah cowok-cowok yang sudah putus asa terhadap dunia dan dia merasa bahwa ini sudah mentok seperti ini saja, saya tidak mau berubah, saya tidak mau diubah, saya tetap akan bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Makanya kalau misalkan ada perempuan yang mau mendekatinya atau perempuan yang dia dekati, syaratnya itu adalah dia harus menerima saya apa adanya, begitu kan? Nah, karena itu ini sebenarnya menyalahi kodrat manusia. Kenapa menyalahi kodrat manusia? Karena begini Baraya, ketika manusia itu berpasangan, dia harus menerima ada apanya. Dia harus memiliki motif. Apakah motifnya karena kegantengan, apakah motifnya karena harta, apakah motifnya karena mentalitas yang baik, apakah motifnya karena agamanya yang baik dan sebagainya. Apapun itu, pokoknya sebagai manusia, kodrat manusia itu adalah karena dia memiliki motif ketika harus memutuskan untuk berpasangan. Ada motifnya. Ketika seseorang memutuskan berpasangan tapi tidak ada motifnya, bahkan ketika dia begini begitu dan sebagainya, dimaklumi saja, terima apa adanya dan sebagainya, itu sebenarnya adalah dorongan-dorongan yang juga dimiliki oleh hewan. Kan kita memiliki kedekatan sama seorang, misalkan nggak tahu nyaman aja sama dia. Nah itu tuh sebenarnya hormonal, itu sebenarnya hanya hewani saja. Semua makhluk hidup juga merasakan ketertarikan itu, tetapi manusia itu harus punya motif gitu. Ketika motif itu dihilangkan dengan mengatakan terima aku apa adanya seperti ini saja, berarti dia kehilangan motifnya. Itu seperti hewan. Dan kalau dalam konteks itu berarti id-nya itu melampaui super egonya, itu otak neokorteksnya itu dihancurkan atau dibulen otak reptilnya, dan karena itu maka orang-orang seperti itu tidak akan bisa bersifat lebih rasional, tidak akan bisa menjadi lebih maju, tidak akan menjadi pribadi yang bijaksana dan berkembang. Karena apa? Setiap kesalahan-kesalahan dia coba maklumi dan memaksa orang lain untuk memaklumi dan menerima kesalahan dan kekurangannya. Tidak, manusia itu harus berkembang Baraya, jangan pernah menerima apa adanya. Setiap Baraya menemukan ada sesuatu yang lemah, ada sesuatu yang salah dalam dirinya, kalau tidak mampu untuk mengubah, tutupi. Jangan minta orang lain untuk menerima apa adanya. Begitu ya. Jangan terima kalau ada orang yang minta, terima aku apa adanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat dari cowok yang tidak boleh menikah atau kalaupun menikah dia akan memberikan dampak yang sangat buruk buat keluarganya, itu adalah cowok-cowok yang sering mengatakan begini, ya di zaman sekarang kalau jujur gak akan bisa makan gitu dan sebagainya. Nah orang-orang yang seperti itu pasti akan hancur atau tidak akan bisa membahagiakan keluarganya.
Itu saya kasih garis bawah. Kenapa seperti itu? Karena gini rumusannya Baraya. Baraya sekarang nanya kepada seluruh pengusaha di seluruh dunia yang sukses, yang berangkat dari nol sampai jadi akhirnya jadi orang sangat kaya. Baraya tanya, apa yang membuat mereka kaya? Mereka akan menjawab aset. Dan apa aset yang paling penting buat mereka? Apakah harta kekayaan, modal, pabrik, mesin-mesin dan sebagainya? Bukan. Yang paling mereka andalkan sebagai aset paling dasar dari seorang pengusaha itu adalah kepercayaan publik padanya. Jadi yang paling penting itu adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun oleh kejujuran dan reputasi yang baik. Begitu. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Contoh bahwa aset yang paling penting bagi seorang pengusaha itu adalah kejujuran atau kepercayaan publik itu adalah yang sering saya sampaikan. Misalkan Donald Trump. Donald Trump itu dia bangkrut berkali-kali. Setidaknya 2 kali dia bangkrut sampai rekeningnya 0, semuanya habis. Minus dibandingkan dengan hutangnya. Tapi ketika dia bangkrut seperti itu, besoknya dia datang ke bank pinjem duit 20 triliun. Dikasih tanpa jaminan sama sekali. Ini bukan kata-kata saya, memang dia langsung dikasih. Setiap pengusaha-pengusaha besar itu minjem ke bank atau minjem ke konsorsium dan sebagainya, mereka langsung membentuk, ya udah kita langsung gabung untuk memberi uang kepada orang ini, walaupun orang itu dalam kondisi bangkrut. Kenapa seperti itu? Karena orang yang dimaksud itu terpercaya. Jadi bahkan ketika dia tidak punya uang sama sekali minjem ke bank, dia dikasih terpercaya. Jadi nilai kepercayaan itu adalah yang paling tinggi. Kenapa sih Donald Trump dan lain-lain itu bisa membuat orang lain percaya padanya? Karena dia terpercaya. Dia ketika dia memegang uang, menggolangkan uang, kemudian membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu tergantung pada uang yang dia golangkan, dia tidak akan merusak kepercayaan orang-orang yang telah memberikan kepercayaan padanya. Jadi yang paling penting itu adalah al-amin itu. Keterpercayaan publik padanya gara-gara dianya itu jujur dan gara-gara dia itu tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya. Itu pentingnya di situ. Sekarang Baraya cek, polisi itu adalah instansi paling boros di Indonesia dalam hal membuat citra positif. Dia bikin acara-acara di televisi yang membuat nama baiknya naik. Dia kemudian mengangkat youtuber-youtuber, stand up comedy yang polisi dan sebagainya diangkat biar apa? Kepercayaan publik naik padanya. Dia gelontorkan uang berapa? 1 triliun lebih. Hanya untuk menciptakan sebuah kepercayaan dia ngeluarin duit 1 triliun. Artinya apa? Kepercayaan itu, kejujuran itu nilainya paling tinggi. Itu aset yang paling berharga untuk tiap orang yang berusaha. Makanya orang yang somplak yang mengatakan bahwa kalau misalkan di zaman sekarang tidak jujur, maka dia tidak akan makan, dia tidak akan jadi orang kaya, dia tidak akan jadi orang sukses, dia tidak akan jadi orang yang membahagiakan. Bahkan ketika dia makan uang haram pun, orang yang sering mengatakan seperti itu, atau yang berprinsip seperti itu susah untuk menjadi kaya. Sekarang ginilah Baraya jadi ibu rumah tangga, Baraya jadi manajer, Baraya menjadi pemilik perusahaan, Baraya menjadi anak muda. Kalau misalkan Baraya butuh seseorang untuk diajak bekerja sama dalam bisnis, Baraya milih mana? Orang jujur atau orang pendusta? Tentu saja orang jujur, karena itu menjadi orang jujur itu tentu saja lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan karena aksesnya sangat terbuka. Karena semua orang membutuhkan orang jujur, bukan orang pendusta. Jadi siapapun yang berprinsip bahwa kalau jujur terus ya nggak akan makan, nah yang kayak gitu tolong hindarkan orang-orang yang seperti itu gitu. Kemudian kalimat yang ketiga yang orang-orang yang menuturkannya biasanya tidak akan sukses, akan tetap menjadi miskin seumur hidupnya dan gagal untuk membahagiakan keluarganya, itu adalah orang-orang yang sering berkata seperti ini, udahlah nggak usah mikir panjang, yang penting besok kita bisa makan apa gitu ya. Udahlah nggak usah panjang-panjang mikir kesana kesini, besok yang penting kerja aja untuk mendafkahi keluarga dan sebagainya. Nah, orang-orang yang berpikir seperti itu dan mengatakan seperti itu sebaiknya dihindari kalau mau mencari pasangan. Kenapa seperti itu? Karena orang itu adalah orang yang berputus asa. Dan orang itu adalah orang yang berpikir pendek. Jadi udah putus asa, berpikir pendek, itu udah susah banget untuk bisa jadi orang yang maju. Karena gini Baraya, udahlah nggak usah mikir panjang gitu ya, nggak usah mikir dalam-dalam, berarti mikirnya pendek. Yang penting besok kita makan apa. Nah, berarti pikirannya itu hanya makanan. Tapi kan realitasnya gini Baraya, orang yang mengatakan seperti itu adanya di Indonesia, bukan di Burundi, bukan di Mozambik, bukan di Niger, tapi di Indonesia. Di Indonesia itu bahkan pengemis pun penghasilannya 15 juta sebulan.
Nah, karena itu gak ada kesempatan orang untuk besok mah yang penting makan apa kayak itu gak. Tapi itu muncul gara-gara keputusasaan, dan keputusasaan itu muncul dari realitas yang palsu. Jadi udah mah putus asa, palsu lagi. Dan udah gitu pikirannya pendek lagi. Coba gini Baraya, ini yang sederhananya, bahayanya kalau berpikir pendek. Misal ya, tetangga dari tetangga saya itu jualan es kelapa muda di pinggir jalan Soekarno-Hatta. Banyak dagangannya. Nah, setiap ada yang beli, dia kasih tarif itu Rp7.000 untuk es kelapa muda buatannya dia. Nah, semakin banyak orang yang datang, pelanggannya semakin ada. Ketika pelanggannya sudah ada, maka datang orang-orang asing yang lewat ke situ, kemudian beli. Pas dia sadar bahwa ini adalah orang asing yang belum pernah ketemu sama dirinya, maka harganya dinaikin jadi 12.000. Baraya pernah nggak ketemu sama pedagang yang kayak gitu? Baraya datang jauh-jauh, datang ke situ, ternyata harganya dimahalin daripada harga yang biasanya. Pasti pernah kan Baraya seperti itu? Nah, orang yang seperti itu nggak akan kaya. Karena apa? Karena mikirnya tuh pendek. Jadi pas ketemu sama orang, wah ini orang belum pernah datang ke sini sama sekali. Ini orang selewat. Jadi mumpung dia orang selewat, harganya dinaikin untuk mendapatkan keuntungan sesaat pada waktu itu saja. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang berdagang dengan cara seperti itu 10 tahun dagang gak berkembang. Karena apa? Pelanggannya itu saja, gak ada yang berkembang. Karena apa? Setiap calon pelanggan baru dia usir dengan harga yang tinggi. Padahal kan kalau misalkan harganya sama aja, minimal harganya disamain gitu, syukur-syukur didiskonin. Kalau misalkan ada pelanggan baru, itu kan ya tentu saja harganya dikasih murah biar dia balik lagi. Tapi orang yang berpikiran pendek, untuk hari ini saja dimahalin. Biar keuntungan hari ini besar, tapi dia tidak akan dapat penghasilan berikut-berikutnya. Bahayanya orang berpikir pendek itu seperti itu. Akhirnya seumur hidup dia jadi tukang es kelapa muda dan tidak pernah berkembang sama sekali. Oke, Baraya, sekian saja. Saya bikin video ini sangat-sangat pendek. Bahkan saya dari tadi ngomongnya cenderung terburu-buru. Karena apa? Karena saya pengen ngomong sama orang-orang yang berpikirannya pendek agar setidaknya mereka bisa nonton video sampai saya ngomong kayak gini gitu ya. Biar mereka bisa nonton semuanya gitu, karena susah sekali. Nah, tapi kalau buat Baraya yang skeptis, ngapain kita memperhatikan kata-kata orang yang seperti itu? Itu kan tidak menentukan nasib seseorang. Menentukan, Baraya, karena gini nih. Kata-kata seseorang itu sebenarnya adalah apa yang ada dalam benaknya yang abstrak itu, kemudian dia sampaikan untuk menjadi konkret gitu. Jadi kata-kata itu, kalimat itu seperti itu. Seseorang yang mengutarakan kalimatnya begini dan begitu, ini, itu, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah apa yang ada dalam benaknya. Jadi kata-kata itu bisa kita jadikan pedoman untuk bisa menunjuk apa karakternya, apa yang ada dalam benaknya. Dan karakter seseorang bisa menunjukkan apa yang akan menjadi nasibnya di masa depan. Jadi misalkan begini, kita tidak butuh seorang peramal ketika kita bisa menganalisis atau mengevaluasi. Ada orang yang ngomongnya itu kasar ke orang-orang lain, mudah marah apa dan sebagainya. Pokoknya mah kata-katanya itu racun semuanya. Kita tahu, tanpa harus jadi peramal, kita tahu bahwa dia akan dijauhi oleh orang lain. Begitu kan? Dan karena dijauhi oleh orang lain, dia akan menjadi orang yang hidupnya tidak terlalu bahagia. Begitu kan? Kita juga menemukan ada orang yang kata-katanya itu manis sekali, merayu sekali, mengada-ada, bombastis, hiperbola, dan sebagainya. Kita tahu bahwa orang-orang yang semacam itu cenderung untuk menjadi penipu buat orang-orang. Dan mungkin saja di masa depan dia akan menjadi penipu. Kita tidak usah menjadi seorang peramal untuk bisa mengetahui itu. Jadi sekali lagi, kata-kata itu menunjukkan apa yang dia pikirkan. Kita abaikan dulu prinsipnya Derrida ya. Kata-kata itu menunjukkan apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia pikirkan itu menunjukkan dengan apa karakternya. Dan karakter itu menunjukkan bagaimana nasib ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Baraya semua bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.